Baik, kali ini kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar AutoCAD. Ini perintah-perintah yang biasa digunakan pada saat kita menggambar menggunakan AutoCAD. Di sini saya gunakan AutoCAD 2017. Diklik 2 kali untuk membuka AutoCAD-nya. Ya, ini adalah worksheet dari AutoCAD 2017. Biasanya sebelum kita mulai menggambar, kita menentukan satuannya. Kita ketik units. Nah, kalau saya biasa menggunakan satuan meter. Oke, yang pertama-tama kita pelajari yaitu bagaimana kita menulis teks dalam worksheet ini. Biasanya ketik T spasi. Misalnya cat 2. Jadi ini cara membuat teks ya. Kalau ini di scroll saja. Kalau kalian mau zoom di mana, tinggal tempatkan kursornya pada objek yang mau kalian zoom. Kemudian bagaimana caranya membuat line atau garis. Biasa line, namanya line. Ini cukup kita mengetik L dan spasi line, ini langsung jadi line. Nah, untuk mengunci agar ujung line ini tidak bebas seperti ini, kalian harus tekan F8. Nah, ini F8 dia akan pada posisi 0, 90, 180, 270 dan 360. Jadi pada posisi tetap. Bagaimana kalian membuat garisnya? Tinggal kalian klik mouse-nya di sini. Kemudian selesai, kita spasi. Oke, kalau ini belum sesuai ukurannya, bagaimana kita menggambar sesuai panjangnya, sesuai ukuran yang kita inginkan? L spasi klik. Nah, ini misalkan 1,5 meter, ini 2,1. Misalnya kita mau membuat panjangnya 2 meter pas, kita klik ketik 2, kemudian spasi lagi. Panjang ini adalah 2 meter. Kalau ini kurang tahu ya tadi berapa, sekitar 2 meter lebih tadi. Oke. Nah, bagaimana kemudian sekarang kita lanjutkan ke bagaimana kita menghapusnya. Biasanya delete ya. Bisa juga kalian blok gini, kemudian tekan tombol delete, atau bisa juga kalian tekan E spasi ini. Nah, ulang E spasi blok enter. Nah, itu cara delete. Kemudian bagaimana kita memotong garis. Nah, misalkan ini 2 meter, kita bikin ini lagi 2 meter garis. Bagaimana kalau kita mau memotong garis ini? Kita mau memotong garis ini dan ini, ada namanya trim. Trim ini cukup kita ketik TR spasi, klik pemotongnya seperti ini, kemudian spasi, kemudian klik ya.
Namun di sini ada cara yang lebih cepat lagi. Kita ketik PR, kemudian double spasi. Ya ini. Double spasi. Tapi double spasi ini tidak bisa kita gunakan jika garis yang mau kita potong ini di tengah sini, karena nanti dia akan potong lurus. Bagaimana kalau kita mau memotong garis di antara dua garis ini? Itu kita pakai cara trim yang pertama, TR spasi, kita blok yang pemotongnya, pembatasnya, kemudian kita spasi, klik yang garis yang mau kita potong. Nah, itu adalah cara trim. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lawan dari trim adalah apa? Extend. Ini extend. Extend itu bagaimana kita memperpanjang garisnya untuk sampai pada, untuk garis ini ya, garis ini untuk sampai pada garis batas ini. Itu kita ketik EX spasi, bisa juga spasi 2 kali. Nah ini spasi 2 kali, langsung klik di garis yang mau kita tambah panjangnya sampai. Jadi trim dan extend ini adalah kebalikannya. Nah, bagaimana kita mau yang berikut lagi, bagaimana kita mau memindahkan objek atau move, biasanya disebut move. Nah, kalau move itu kita ketik M spasi, klik extend spasi, klik extend. Nah ini kita mau pindahkan, misalkan extendnya di sini. Nah seperti itu. Ini juga bisa kita pindah. Nah seperti ini. Nah ini cara kita menggunakan move. Nah temannya move apa? Copy. Ada yang namanya copy, Ctrl C ya guys. Tapi kalau di AutoCAD ada cara yang lebih mudah lagi, CO. Tinggal CO spasi. Nah, ini kita blok. Nah, kita mau tempatkan di mana? Ini bisa. Ini adalah perintah copy. Dan misalkan ini mau extend, misalkan sampai sini, garis ini, X spasi. Oh ini tidak bisa ya, karena garis ini tidak akan. X spasi, X spasi ini. Nah ini X. Nah itu cara X copy ya. Kemudian setelah kita belajar copy, ada perintah lain lagi yang sangat penting, namanya fillet. Jadi fillet itu, nah misalkan ini ya, ada 2 garis seperti ini yang akan kita pertemukan kedua ujungnya. Nah kita biasa gunakan fillet. Itu caranya, kita ketik F spasi, klik garis 1, klik garis 2 ya. Jadi pertemuan seperti ini. Nah, namun bagaimana jika kita mau pertemukan garisnya namun secara melengkung? Ada radiusnya ya. F spasi, kita setting radiusnya 0, radiusnya 0,3 spasi, klik ini. Nah ini radiusnya 0,3. Nah ini kita gunakan perintah yang namanya perintah fillet. Kita gunakan fillet ya. Kemudian yang
berikutnya kita sudah tahu buat line, ada yang namanya circle ini ya lingkaran ya. Bagaimana kita membuat lingkaran? Cukup cara cepatnya kita ketik C spasi, ini lingkarannya. Jadi ini adalah jari-jarinya ya, ukuran jari-jarinya yang di ukuran ini. Jadi misalkan kita mau membuat lingkaran dengan diameter 2, berarti yang kita isi adalah jari-jarinya. Begini juga bisa. Ini jadi 2/2 kan jari-jari setengah dari diameter ya. Jadi tadi diameternya 2, berarti jari-jarinya 1. Bisa juga kita isi langsung 1. Ini sama kan, circle. Terus ada perintah ARC, apa ya biasanya, ARC ini biasanya untuk apa, setengah lingkaran atau misalkan mau membuat setengah atau lingkaran yang tidak penuh, tapi jarang digunakan juga ini, mendingan langsung buat lingkaran. Kemudian ada yang namanya offset, yang ini terlalu sering saya gunakan. Offset itu digunakan ya, lihat saja ini untuk apa, untuk membuat garis dengan jarak tertentu. Spasi, kita isi mau jarak garisnya yang kita copy itu berapa, 2 misalkan. Kita klik ini langsung ke sini, ini 2, jarak ini ke ini 2. Itu kita gunakan perintah offset. Ya, kemudian ada perintah rotate. Rotate ini untuk memutar objek. Misalkan ini perintahnya RO spasi blok kita putar ya, ini adalah rotate. Ya, ini misalkan kita mau merotasi 45 derajat. Nah, kita tinggal klik 45 spasi. Dia karena kalau mau ke atas berarti min 45 ya, ini ya. Itu karena itu bisa juga kita ambil dari sini. Ini 45. Nah, ini seperti itu ya. Jadi kalau mau kebalikannya tinggal kita masukkan min 45. Nah, itu sudah jadi. Itu rotate. Kemudian bagaimana kita membuat kotak. Nah, ini kotak rectangle. Nah, apa? Ada yang namanya X-line juga, XL. Ini biasa juga digunakan. Nah, dia garisnya sepanjang
lembar kerja kita biasanya ya ini yang paling banyak digunakan juga. Kalau mau memotong langsung. Nah ini kan dia menyatu ya, dia menyatu. Jadi bagaimana kita memisahkan ketiga garis ini? Ada perintah yang namanya explode. Itu caranya kita ketik X spasi blok spasi. Ya ini dia sudah tidak menyatu lagi. Nah bagaimana kita mengembalikan posisinya seperti tadi? Ada yang namanya join. Itu caranya kita ketik C spasi blok. Nah, ini dia kembali seperti tadi. Join, jadi join menggabungkan objek ya. Kemudian ada lagi perintah Hats ini digunakan untuk membuat arsiran. Nah misalkan seperti ini ya. Oke. Ketik H spasi add pick points. Nah ini nanti arsirannya seperti ini. Arsirannya bisa diubah-ubah. Nah ini ya, ini tergantung gambar yang kita gambar, propertiesnya seperti apa. Ini. Nah jika terjadi seperti ini, caranya kita kecilkan skalanya. Nah ini, kemudian oke. Untuk membuat arsirannya, arsiran ini bisa juga di sini. Seperti ini ya, arsiran hats. Kemudian yang biasa digunakan itu dimensi. Caranya DLI spasi klik ini, ujung ini kita ukur. Nah ini ukurannya, ini dimensi ya. Jadi itu DLI spasi klik. Nah ini dua kan pas. Nah bagaimana kita melanjutkannya? Kita cuma cukup mengetik DCO. Nah ini sudah jadi ya. Dan bagaimana kita mengatur format dari dimensi ini? Bisa kita ketik D spasi modify. Nah ini biasa kan yang garis seperti ini ya. Kemudian ini untuk desimalnya, misalnya kita mau memunculkan satuannya meter misalkan. Nah ini bisa 2 meter dimensi. Kemudian setelah dimensi, bagaimana kita melakukan mirror? Mungkin ini ya, kita ketik MI spasi blok spasi ini klik. Nah dari mirror, jadi misalkan ada objek seperti ini, mau kita mirror ya, MI spasi klik ini blok, kemudian nah ini cerminnya. Nah ini adalah mirror.
kemudian ya ini tampilan-tampilan di sini. Ini bisa kalian tampilkan, ini dimensinya lengkapnya. Misalkan kalian mau diameternya berapa, diameternya kan 2 kan tadi, diameter 2. Dan misalkan kalian mau memunculkan derajatnya, klik ini. Nah ini kenapa muncul M, karena format tadi, dimensi yang kita gunakan, kita menambahkan satuan meter kan. Nah kasus seperti ini kita harus membuat style dimensi yang baru agar derajat ini tidak muncul satuan meternya. Kita ketik D spasi new, terus ada derajat. Kita hapus M nya. Oke. Nah ini kita ganti yang derajat. Nah jadi 39 derajat saja. Itu contohnya. Jadi ini adalah perintah-perintah dasar yang biasa digunakan di AutoCAD. Mungkin kalian nanti bisa menambahkan referensi lagi, masih banyak perintah-perintah, tapi ini yang paling umum digunakan. Kalian bisa mencari-cari lagi perintah-perintah lainnya itu digunakan untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini. Mohon kalian latihan di rumah lagi agar bisa cepat memahami perintah-perintah dasar ini, karena ke depan tiap minggu kita akan mengerjakan tugas, dan tugas ini pasti menyangkut dengan perintah-perintah dasar ini. Oke, mau save atau tidak? No saja. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih.